kembali di Forum Timnas dan kali ini gue kembali untuk membahas perihal peluang 10 pemain diaspora memperkuat Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 yang akan dilangsungkan nanti ya November, 10 November sampai 2 Desember. Ya, ini asalnya dari mana adalah dari staf khusus Kemenpora yang memang berkecimpung langsung ya dalam scouting pemain diaspora, yaitu Pak Hamdan Hamedan kalau nggak salah ya, Pak Hamdan Hamedan. Beliau mengatakan dalam post IG-nya bahwa ada 10 pemain, ada 30 pemain sih dia bilang yang tergolong usia 17 tahun ke bawah. Nah, 10 diantaranya itu berpaspor Indonesia. Berpaspor Indonesia yang artinya apa? Yang artinya mereka ini punya darah Indonesia. Mereka ini orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Oke. Sehingga ini gue bisa bilang semua pemain yang tadi disebutkan 10 pemain itu punya peluang yang sama dengan pemain lokal kita untuk membela timnas. Itu gue sampaikan. Semua punya peluang yang sama. Ya, baik mereka, baik pemain lokal. Semuanya akan ikut seleksi dan dikatakan juga oleh Coach Bima Sakti, which is good. Ya, Coach Bima mengatakan dia terbuka dengan semua pemain yang akan mengikuti seleksi. Kan toh nanti diseleksikan, dilihat nih apakah memang memenuhi kualifikasi, memenuhi kebutuhan, kualitasnya bagus atau tidak. Kan belum tentu 10-nya itu dipakai semua. Maka dari itu gue bilang hal ini tidak perlu diperdebatkan. Ya, gue sih selalu menganggap bahwa pemain yang naturalisasi atau pemain kita yang punya keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri itu sebenarnya mereka juga harus membuktikan. Mereka harus membuktikan bahwa mereka memang punya value yang lebih di antara pemain-pemain yang memang lokal di sini. Maksudnya bermain di sini, ya. Dalam arti apa? Mental, pengalaman, ketenangan, kedewasaan. Mereka main di liga-liga luar yang otomatis secara mental, secara ketenangan, terutama ini U17 ya. Di sini kan kita tahu sendiri, tidak ada kompetisi resmi, beda dengan di luar negeri ya. Contoh, ada satu pemain namanya itu Welber Jardim. Ini pemain dari Sao Paulo U16. Ini kan klub yang cukup terkenal juga kan di Brazil. Kalau di sini kan sulit untuk menemukan pemain seperti ini dengan jam terbang seperti ini, ya kan? Ya, itu yang bisa membuat value dari pemain-pemain yang bermain di luar negeri itu lebih tinggi. Bukan kita mendewakan atau bilang, oh lu muji-muji pemain bule atau pemain naturalisasi terus. Enggak ya, kita bukannya enggak local pride, enggak. Menurut gua, mau lu dari manapun asal lu, dari Sabang sampai Merauke, dari mau lu tinggal di luar negeri, mau tinggal di Indonesia, ketika lu bermain di timnas, lu memakai lambang yang sama, yaitu lambang apa? Garuda. Lu bermain untuk negara yang sama, lu bermain untuk nasionalisme yang sama, yaitu Indonesia. Titik. Jadi tidak ada pembedaan ya dari pemain lokal maupun naturalisasi, sama-sama bermain untuk Indonesia. Begitu juga dengan pelatih, jangan ribut-ribut. Exco-nya juga kemarin ikut ribut soal pelatih, netizen juga ribut soal pelatih. Mau pelatih lokal, mau pelatih asing, menurut gue yang penting mereka bisa membawa tim ini bermain dengan kapasitasnya dan menghasilkan yang terbaik di setiap kompetisi dan setiap jenjang. Itu kan yang terpenting, ya kan? Nah, sekarang kita harus pahami betul target kita apa di Piala Dunia U17 nanti. Kita nggak bisa muluk-muluk, mau juara nggak bisa, jauh banget. Bahkan masuk semifinal aja itu cukup high risk lah, atau keinginan yang sangat tinggi lah. Itu ngangan-ngangan lah. Lolos grup aja syukur. Karena apa? Persiapan kita juga mepet. Kita nggak ada persiapan ini. Toh Piala Dunianya kurang lebih 4 bulan lagi. Ini baru mau seleksi gimana? Beda dengan U19 kemarin yang gagal. Itu kan sudah dipersiapkan 1 tahun 2 tahun. Ya, squad U19-nya. Kalau ini nggak ada persiapan sama sekali. Jadi tugas Coach Bima Sakti jelas akan berat. Ya, yang seperti yang gue katakan di video sebelumnya yang gue bahas tentang
persiapan timnas U17 menjelang Piala Dunia yang gue takutkan adalah ya tugas Coach Bima. Apa yang bisa dilakukan oleh Coach Bima sekarang adalah mungkin dia mencari pemain-pemain yang dengan skill individu, dengan potensi, dengan skill dasar mereka tentang kontrol passing, shooting, dribbling, larinya bagus, body balance-nya bagus. Supaya apa? Supaya walaupun kita tidak bisa menanamkan strategi yang benar-benar sempurna atau bagus, minimal secara skill individu kita bisa ngelawan. Karena itu penting sekali di junior. Permainan akan cepat nih, banyak direct, ya kan, banyak skill, banyak mengandalkan speed. Makanya pemain-pemain kayak tadi itu perlu passing, perlu banget dribbling, perlu banget kontrol, shooting. Nah, tinggal dilihat yang bagus kebanyakan pemain lokal atau pemain naturalisasi. Menurut gue sama-sama aja status mereka. Tinggal dilihat, bisa aja pemain 10 dari 10 ini yang lolos misalkan cuma 3, bisa aja. Atau bahkan sama sekali nggak, bisa aja. Kalau memang ternyata kualitas mereka di bawah pemain lokal kita. Dan itu sudah dicek oleh Coach Bima Sakti. Dan gue percaya dengan Coach Bima Sakti, walaupun kita ingat pada saat Piala AFF U16 kita juara, ke kualifikasi Piala AFC-nya kita nggak lolos ya, juara 2 di bawah Malaysia, kita kalah telak 5-1 lawan Malaysia, walaupun kita sebenarnya di peringkat 2, kita jadi runner up di grupnya Uni Emirat Arab, terus ada Palestina dan Guam, kita bantai Guam belasan 1 kalau nggak salah ya. Kita sebenarnya nggak buruk-buruk amat, cuman kita nggak lolos karena kalah persaingan selisih apa gitu dengan Filipina atau apa, gue lupa ya. Jadi kita sebenarnya nggak buruk-buruk amat dengan kalau waktu itu kualitasnya pemain-pemain lokal, murni lokal. Nah sekarang ditambah amunisi dari pemain diaspora ini, gue harap ini bisa semakin memperkuat timnas kita, semakin memperkuat, dan juga minimal kita tidak malu-maluin di rumah sendiri. Ya dong, kita udah jadi tuan rumah, memang udah seneng, tapi kan kita juga nggak mau kita jadi tuan rumah tapi di sini kita dipermalukan. Ya kan, mereka yang berpesta di sini, negara-negara lain yang berpesta. Kita nggak mau hal itu terjadi. Maka dari itu penting, ya seperti tadi gue bilang, penting untuk menyeleksi pemain itu. Jangan pandang ini lokal gara-gara mungkin ya lu suka pemain lokal, lu pilihnya pemain lokal. Enggak. Dan gue yakin Coach Bima bisa sangat objektif dalam hal itu. Sangat yakin gue. Ya Coach Bima mampu selektif, mampu juga objektif dalam menilai hal itu. Dan yang kita bisa harapkan sebagai supporter apa ya, mendukung. Yang mendukung pada akhirnya kita mendukung timnas kita, apapun yang terjadi, siapapun yang terpilih nanti pemainnya, apakah lebih banyak pemain lokal atau diaspora yang ditawarkan, 10 pemain yang nanti main siapa, itu semua tergantung Coach Bima. Dan kembali lagi yang terakhir ya, apapun hasilnya kan yang disalahkan bukan pemain tapi pelatih. Ya dong, pelatih yang bertanggung jawab. Tim nggak juara, negara nggak juara, yang disalahkan siapa? Pelatih. Jadi kembali lagi kita percayakan saja kepada Coach Bima Sakti. Itu yang penting. Apapun yang terjadi, yang bertanggung jawab pelatih. Jadi mau pemainnya siapa, itu pilihan pelatih. Kalau berhasil dengan misalkan pilihan pemain dia, semua diem, semua akan memuji. Tapi ketika gagal, dia yang kena, bukan pemain. Jadi kembali lagi, persoalan naturalisasi pemain diaspora dibeda-bedakan dengan lokal, menurut gue tidak usah seperti itu lagi. Kita sudah dewasa sebagai fans, kita sudah dewasa sebagai supporter timnas yang terbaik. Kita sama-sama mau yang terbaik ya, kita sama-sama mau yang terbaik. Sebaiknya daripada kita berdebat hal-hal yang tidak penting ya, lebih baik kita support apapun yang dilakukan oleh timnas kita ya. Toh sejauh ini kita sudah ke arah yang benar. Oke, kita dengan PSSI baru sudah mengarah ke arah yang benar. Nah kita lihat nanti apakah progres itu sudah terlihat nanti di U16, karena ini penting sebagai fondasi U16, U19, nanti ke U23, nanti ke senior. Karena ini pemain-pemain yang seperti video kemarin gue bahas, pemain muda banyak yang di juniornya gacor, masuk ke senior hilang semua. Nah jangan sampai hal ini terjadi lagi ke depannya. Semoga ini menjadi fondasi ya, dengan event yang emas sekali nih, berlian sekali kita dapat, yaitu langsung Piala Dunia U17. Semoga ini menjadi progres supaya nanti yang siapapun yang main di U16 ini, timnas ini long term prospeknya. Jadi ini adalah cikal bakal timnas senior kita nanti.
Kalau bisa semuanya masuk ke senior, biar jelas gitu prospeknya. Ngerti nggak maksud gue? Minimal 50%. Jangan tiba-tiba yang terpilih nanti di 15-10 tahun ke depan itu pemain-pemain yang beda dengan pemain-pemain di timnas sekarang. Artinya apa? Gagal lagi nih kita. Gagal lagi. Mengulangi tren yang sama. Mengulangi tren yang sama, yaitu juniornya memang bagus, masuk senior, hilang. Sayang kalau begitu. Oke, segitu dulu. Jadi kita kembali lagi dukung timnas kita di Piala Dunia U17 dengan atau tanpa pemain naturalisasi. Menurut gue sama aja ya, tergantung pelatih. Nanti semuanya ikut seleksi dan feeling gue akan objektif juga, dipilih oleh Coach Bima. Jadi apapun yang terpilih nantinya, siapapun yang akan dimainkan, itu adalah pilihan terbaik menurut coach, dan kita harus percayakan itu. Dan kita lihat hasilnya nanti, baru kita bisa judge ketika kita sudah melihat hasil dari Piala Dunia U17. Bukan hanya dari hasil, tapi gue mau lihat permainan, gue mau lihat fighting spirit, gue mau lihat mental pemain-pemain kita, apakah bisa melawan loh. Gue nggak minta menang, tapi minimal kita memberikan kesulitan kepada negara-negara lain yang punya kualitas di atas kita, di atas kertas. Oke, segitu dulu. Gue akan kembali lagi di video-video selanjutnya. Salam sepak bola Indonesia.